depan rumah saya kan masjid. Jadi selain karena teman-teman Muslim, terus lihat teman-teman sering sholat, depan rumah saya masjid. Ibu saya waktu itu sakit nyaris stroke. Pas di depan rumah saya, speaker toanya ke tempat kami, ke rumah kami. Saya waktu itu kan banyak teman-teman Muslim, walaupun saya belum Muslim, saya berinteraksi. Bergaul ya? Bergaul. Saya bicara sama pengurus masjidnya, saya bilang, Pak Kiai, saya manggilnya selalu Pak Kiai kan, pokoknya pengurus masjid saya anggap Kiai lah. Kalau dulu orang bepeci saya anggap Kiai pokoknya gitu kan. Saya bilang, Pak Kiai, ibu saya sakit, ibu saya kadang-kala suka kebangun-bangun malam kalau dengar suara azan. Boleh nggak bantu saya? Tolong deh 3 hari dikecilin sampai ibu saya sembuh, atau nanti kami cari tempat saudaranya kami pindahin. Dia bilang, waktu itu saya namanya Alun. Alun, kamu nggak usah khawatir katanya. Kita nggak pakai speaker luar, speaker dalam aja. Kamu minta 3 hari, saya kasih seminggu katanya. Akhirnya seminggu sampai ibu saya sembuh, nggak jadi stroke. Nah di situ saya lihat toleransinya umat Islam luar biasa. Ini salah satu yang bawa saya masuk Islam sebenarnya. Jadi kalau kita pakai toa, kita tidak toleransi kepada tetangga, jelas itu salah. Karena menurut saya guru-guru saya yang mengajarkan, Rasulullah tuh pernah cerita bahwa barang siapa yang menzolimi umatku, menzolimi minoritas, dia bukan umatku. Ya, bahkan saya bisa baca. Saya ada satu tulisan, ada perjanjian ini loh. Madinah? Perjanjian Hudaybiyah. Itu Arab Quraisy ya. Itu waktu itu dia kalau nggak salah Rasulullah bilang kepada Abu Bakar, itu yang mendapat gelar As-Siddiqi gitu ya, orang yang jujur gitu, bahwa kalau kamu melihat orang-orang yang non-Muslim tidak punya tempat ibadah dan meminta kepada kita, kita wajib membuatkan tempat ibadah buat mereka. Nah itu, jadi juga ada surat dari teman-teman itu. Satu hari Nabi katanya berkirim surat dan menyurati kaum Kristen Najran. Ya, yang menarik dari kearifan Nabi ya, isi dari bunyi suratnya, bila mereka membutuhkan bantuan dalam memperbaiki rumah ibadah mereka atau apa saja yang berkaitan dengan urusan agamanya, ya, mereka bisa dibantu, dan hal tersebut termasuk pengukuhan bagi mereka yang dapat mendukung masalah untuk agama mereka. Itu dianggap sebagai komitmen untuk memenuhi janji Nabi yang sangat toleransi. Nah makanya kalau kita sebagai umat manusia, kalau kita nggak bisa toleransi, Nabi aja bertoleransi. Jadi kalau kita bicara ya, Bang Helmi ya, soal masalah toa, ya, yang sekarang ini lagi itu, sebenarnya kita harus ambil hikmahnya. Ya, Menteri Agama itu menurut saya dia sangat toleran dan bagus menurut saya. Bagus karena apa? Dia memahami apa yang dirasakan oleh non-Muslim. Azan itu wajib kita siarkan, tetapi juga yang penting setiap beragama jangan sampai ada yang terganggu kan. Betul. Nah, jadi saya merasa melihat begini, teman-teman Muslim ini kan kita harus ngerti. Kalau orang Jawa bilang, ojo rumongso iso, mbo iso rumongso, jangan merasa bisa. Kita harus bisa merasa. Nah, teman-teman non-Muslim ini kalau mengadu salah, jadi kayak kasus Melani yang 2018 di Siantar itu. Dan yang saya sesalkan, kasus pribadi Melani yang salah karena mengucapkan minta azan diturunin volume suaranya, tapi yang dibakar kelenteng-kelenteng. Kan ini kan di luar nalar saya. Ada apa? Islam ini harus menunjukkan kebesarannya. Kejayaan Islam ini harus kita yang besarkan. Kalau kita sedikit-sedikit marah dan di luar
toleransi di luar perintah Nabi, kita memperkecil kejayaan Islam. Justru kita harus mengembangkan Islam yang sejuk, Islam yang rahmatan lil alamin, yang toleran. Sebab Islam itu bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmat buat orang muslim, tapi rahmat seluruh alam semesta. Nah, makanya saya bilang, ambil hikmahnya soal toa yang dari Menteri Agama, dan marilah kita bersama-sama merasakan. Karena apa? Teman-teman yang protes, mungkin bahwa suara azan harus besar, dia nggak pernah jadi non-muslim. Saya pernah jadi non-muslim.